From last night, driving around the city, you can see many buildings which have been broken, especially in the Chinese area, where there's been damage to many old houses and to a lot of high-rise buildings, which is very sad. Today, with our partners PKPA, we intend to go out to Padang Pariaman, to a sub-district called the Kota Timur, where we intend to support PKPA to doing our program there. The program we want to do, or the program we're going to do, is supporting through for children and for maternal and nursing mothers. Program will be in the form of distribution of food and non-food items, for milk substitutes, some clothing for school children, also provision of psychosocial services, which I think is very important for people post-disaster, especially for the children and for the nursing and pregnant mothers. The other thing we will be looking at is providing temporary schools through PKPA and some similarly psychosocial activities, including sports type activities, where it gets the children and everyone to be more happy and start to get over the disaster and start to think forward rather than sitting behind. Terkait dengan gempa 30 September di Sumatera Barat, Indonesia, yang berkekuatan 7,6 skala Richter, 2 hari setelah gempa, PKPA sudah masuk ke Sumatera Barat untuk melakukan asesmen. Beberapa kabupaten yang terkena gempa sudah kami masukin, yaitu Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, serta tentu saja di Kota Madya Padang. Jadi dengan demikian ada 4 kabupaten yang sudah kami lakukan asesmen. Dari 4 kabupaten tersebut, ada beberapa kecamatan yang secara khusus juga kami lakukan asesmen, karena tidak seluruh kecamatan di 4 kabupaten itu terkena dampak gempa. Yang paling besar memang di Kabupaten Padang Pariaman, dari 17 kecamatan, 80% atau sekitar 16 kecamatan itu terkena dampak gempa. Dari 16 kecamatan yang terkena dampak gempa, kami sudah melakukan asesmen di 4 kecamatan secara khusus, yaitu Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Limau Kutu Timur, kemudian Kecamatan Garingging, serta Kecamatan Limau Kampung Dalam. 4 kecamatan sudah melakukan asesmen. Kemudian di Kabupaten Agam hanya ada 1 kecamatan yang sudah kami lakukan asesmen, tapi itu luar biasa dampaknya, yaitu Kecamatan Malala. Program pelindungan untuk anak-anak dalam situasi emergensi masih perlu dilakukan oleh banyak pihak. Kami melihat hanya sedikit organisasi yang melakukan fokus pada pelindungan anak-anak, baik itu bidang pendidikan, kesehatan, masalah gizinya, masalah pelindungan dari penelantaran dan eksploitasi, serta kemungkinan anak juga dipakai untuk melakukan eksploitasi ekonomi, karena udah banyak terlihat anak-anak yang melakukan pengumpulan dana secara langsung di pinggir-pinggir jalan, dan ini dibiarkan oleh orang tuanya dan dibiarkan oleh pemerintah. Nah, kami tidak menginginkan ini terus-menerus berlangsung. Untuk itu saya memang berharap selain PKPA akan melakukan program emergency untuk pelindungan anak-anak di 4 kabupaten yang saya sebutkan tadi, maka kami juga mendorong banyak pihak untuk segera melakukan program yang sama dan
bila memungkinkan mendukung apa yang kami lakukan. Karena kami pun sadar bahwa dengan kemampuan yang minim, kami tidak bisa bekerja lebih luas dari apa yang kami lakukan. Sementara anak-anak itu masih membutuhkan satu aspek perlindungan khusus supaya mereka tidak mengalami trauma, kemudian mereka juga tetap bisa melangsungkan pendidikan walaupun sekolahnya sudah ambruk semua. Kemudian juga makanan tambahan atau makanan yang bergizi tetap bisa dikontrol, dan eksploitasi dari pihak-pihak yang datang kemari atau eksploitasi dari orang-orang yang memang sudah mengincar anak-anak tersebut. Untuk itu memang apapun yang kami lakukan baru sebatas kemampuan yang sangat terbatas, dan kami berharap banyak organisasi internasional dan organisasi internasional bisa mendukung